Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu setelah kita menjalani ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga amal-amal ibadah kita yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin ketika dia beramal, tiada beribadah, yang menjadi harapannya adalah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada lain kecuali kita terus beramal dan berbuat, serta tidak meninggalkan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menerima semua amal-amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita, baik yang dilakukan oleh seorang hamba ya secara umum ataupun ketika sendirian. Semoga Allah mengampuni semuanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah taala kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan pembahasan kita masih pada seputar larangan-larangan di dalam Islam. Dan insyaAllah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang bab yang ditulis oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babun nahyi anit taghawwuti fi tariqin nasi wa dhillihim wa mawaridil ma'i wa nahwiha. Yaitu bab tentang larangan seorang muslim buang air, ya baik itu buang air kecil ataupun buang air besar di tempat-tempat ya jalannya manusia, atau di tempat berteduhnya mereka, atau di tempat mereka mengambil air, ya di jalan ketika mereka menuju tempat untuk mereka mengambil air. Ini termasuk yang dilarang seorang ya, yaitu membuang kotorannya di situ. Nah, di dalam pembahasan ini sebetulnya ada sejumlah hadis dari Nabi alaihissalam ya tentang larangan tersebut. Namun An-Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan di sini hanya satu hadis, ya, padahal ada sejumlah hadis-hadis Nabi SAW ya, tentang masalah ini. Namun beliau mencukupi menyebutkan satu hadis. Adapun ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi berkaitan dengan bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya dan orang-orang yang mereka menyakiti kaum mukminin laki-laki dan wanita dengan sesuatu yang mereka tidak mengerjakannya, berarti mereka telah membawa kebohongan yang besar dan dosa yang nyata. Nah, ini kaitannya ayat ini dengan bab, yaitu ketika seorang melakukan hal, itu buang air besar misalnya, di jalannya manusia, tempat jalannya orang banyak, ya, atau di tempat berteduhnya mereka, ya, atau di tempat mereka mengambil air. Air adalah kebutuhan pokok. Tidak mungkin seorang tidak membutuhkan air. Setiap yang hidup di bumi ini dia membutuhkan air. Nah, orang-orang yang melakukan ya buang air besar di tempat-tempat yang disebutkan tadi, ini dia telah menyakiti kaum mukminin. Yang menyakiti orang-orang yang biasa berjalan di jalan tersebut. Atau orang yang biasa berteduh di tempat berteduh. Bagaimana bentuk menyakitinya? Adalah dengan membuang kotoran di situ, akan menebarkan bau yang tidak nyaman, sehingga mereka orang-orang yang tadinya berteduh, yang tadinya berjalan di tempat itu, merasa ya tidak nyaman. Mereka diganggu, mereka disakiti oleh najis ini tadi, ya, oleh najis tersebut. Dan kita dilarang menyakiti orang-orang beriman, ya, dilarang menyakiti orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Rasulnya, baik itu laki-laki maupun wanita. Kemudian yang kedua, nanti akan menimbulkan prasangka-prasangka. Ya. Ini siapa orang yang melakukan hal ini di tempat tersebut? Bisa jadi seorang berprasangka jelek kepada seseorang, bahwa orang ini yang melakukan hal tersebut, ternyata bukan dia. Ya. Berarti dia telah menuduh sesuatu. Nah, jadi intinya bahwa Islam mengajarkan kepada kita yaitu tentang adab. Jadi ini salah satu di antara adab. Ketika buang air adalah di tempatnya, bukan di sembarang tempat. Dan ini akan mengganggu, baik itu buang air kecil atau buang air besar. Nanti akan disebutkan, ya, akan menimbulkan bau yang tidak nyaman, yang mengganggu orang yang berada di sekitarnya atau berjalan di jalan tersebut, atau berteduh di tempat berteduh mereka. Islam mengajarkan pada kita dari hal yang paling besar, ya, yaitu akidah, tauhid, iman kepada Allah dan kepada yang diwajibkan kita beriman, sampai kepada masalah-masalah yang dianggap kecil oleh manusia. Telah diajarkan, telah diberitahukan, ya, bagaimana adab-adab kita terhadap, ya, amalan-amalan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana, ya, adab di dalam seorang buang air. Ini salah satu bagian dari adab-adab itu, yaitu tidak membuang air sembarang tempat sehingga tidak menyakiti orang yang, ya, ada di tempat itu, ya, atau yang berjalan di jalan mereka. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, satu hadis bagaimana saya sebutkan tadi, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Qala An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ittaqu al-la'inaini. Ittaqu al-la'inaini. Qalu wa man la'inan? Qal alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ittaqu al-la'inaini. Takutlah kalian, hindarilah kalian, jauhilah kalian dari dua hal yang menyebabkan laknat. Ya, jauhilah dari dua perkara yang menyebabkan kamu dilaknat apabila kamu lakukannya. Para sahabat bertanya, "Wa man la'inan?" Ya, apakah dua perkara itu ya yang menyebabkan pelakunya dilaknat? Ini pertanyaan para sahabat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Qal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama adalah orang yang buang air besar di jalannya manusia. Ya, di satu jalan yang biasa dilalui oleh manusia. Kemudian yang kedua, au fi dhillihim. Atau orang yang buang air besar di tempat berteduhnya manusia. Ketika seorang misalnya dalam perjalanannya, ya dia berteduh di tempat itu, ya. Nah ini dua tempat yang menyebabkan atau seorang apabila melakukan hal tersebut menyebabkan mereka dilaknat. Dalam satu riwayat 3, ya. Dalam riwayat yang lain ada 4, ya. Penyebab dilaknat itu, ya. Nah di dalam hadis ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam ya mengingatkan kepada umat ini ya, agar jangan melakukan satu perbuatan yang menyebabkan seorang dilaknat, didoakan jelek oleh manusia. Di antara yang disebutkan dalam hadis ini yaitu buang air besar di jalannya manusia, menyebabkan mereka melaknat dia. Ketika melihat ada kotoran atau mungkin keinjak kotoran tadi itu, maka mereka akan melaknat. Melaknat pada pelakunya. Atau ketika mereka sedang berteduh di satu tempat, tahu-taunya ada bau yang tidak menyenangkan, yang membuat mereka tidak nyaman di tempat tersebut. Ya, padahal itu tempat berteduh. Maka orang ini yang pelakunya akan dilaknat oleh orang yang tadi berteduh di tempat tersebut, namun dia terganggu, tersakiti ya oleh bau kotoran tersebut. Yang dia melaknat pelakunya. Nah ini juga menjelaskan kepada kita bahwa Islam itu memperhatikan masalah lingkungan, kebersihan lingkungan, kenyamanan lingkungan. Ya. Ini bagian dari apa yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Yang mana sampai sekarang ada Kementerian Lingkungan Hidup. Islam telah mengajarkan. Ini dalam skop kecil. Ya. Nah oleh karena itu para ulama menyebutkan tentang hadis ini. Yang pertama, kita diperintahkan untuk menjauhi ya perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kita dilaknat oleh manusia. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini yaitu diharamkan buang air besar dan buang air kecil di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Jalannya manusia, tempat berteduhnya mereka, dan di
tempat mereka mengambil air. Dan itu akan mencemarkan air itu. Jadi hukumnya haram. Tidak dibolehkan. Karena ini akan menyakiti, mengganggu, merusak kenyamanan orang lain. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita betapa Islam mengajarkan kepada kita tentang kebersihan, ya, tentang hubungan di antara masyarakat, hubungan baik, sehingga mereka justru, ya, sesama kaum muslimin saling mendoakan, bukan malah melaknat, ya, tapi saling mendoakan. Nah, perbuatan-perbuatan disebutkan dalam hadis ini menjadikan hubungan kaum muslimin retak, menimbulkan suudzon, prasangka yang jelek, ya, sehingga kadang-kadang bisa menuduh seseorang yang tidak melakukan hal itu bahwa dia melakukan hal tersebut. Akhirnya terpecahlah, ya, tatanan kehidupan masyarakat atau komunitas muslim. Islam perhatikan masalah ini. Semua sebab-sebab yang akan meretakkan, merenggangkan hubungan, menimbulkan hal-hal yang tidak nyaman di kalangan kaum muslimin, ini telah diingatkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, ala nikmatil iman wal Islam. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar. Kemudian yang berikutnya, bab an-nahyi 'anil baul wa nahwihi fil ma'ir rakid. Bab tentang larangan seorang buang air kecil, ya, di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Lain halnya kalau air itu mengalir. Misalnya seorang buang air kecil di air yang mengalir, itu akan terbawa. Kencing itu terbawa oleh air yang mengalir itu. Tapi ketika air itu tidak mengalir, ya, air yang tergenang, satu tempat tertentu misalnya, ya, seorang buang air di situ, ini yang dilarang, ya. Kencing atau buang air kecil di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala juga satu hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala An-Nawawi rahimahullah an Jabir radhiyallahu anhu. Dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yubala fil ma'ir rakid. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang, ya, mengencingi, ya, air yang tergenang. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Meskipun ada pembicaraan dalam masalah ini oleh para ulama, ya, ada pembicaraan, ada yang melihat dari jumlah airnya, ya, kalau banyak atau sedikit, ya. Ada beberapa hal yang dibicarakan para ulama dalam tentang hadis ini, ya. Namun secara umum bahwa Nabi alaihissalam, ya, melarang seorang buang air kecil di tempat air, ya, yang air itu tidak mengalir. Karena ini akan menyebabkan air itu najis dan tidak bisa dipakai. Itu masalahnya. Yang dilarang. Ya. Orang membuang atau membuang air kecil di tempat tersebut.
Tentu termasuk hal-hal yang juga bisa mengotori, mencemari air itu juga dilarang. Buang sampah, ya, karena kita masih jumpai sebagian tempat ada air-air yang tergenang di situ dibuangi sampah yang membuat bau yang tidak nyaman, mendatangkan lalat yang banyak, akhirnya merusak lingkungan. Ini juga menjelaskan pada kita tentang Islam, ya, agama yang betul-betul memperhatikan masalah kebersihan, memperhatikan masalah air, ya, sumber air, karena air bersih itu penting. Dan kita bisa melihat kita ini harus banyak bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kita hidup di negeri, ya, yang banyak hujan, curah hujannya, banyak airnya, nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Patut kita syukuri. Coba kita lihat seperti yang beberapa waktu ini ditunjukkan, ya, di Palestina, di Gaza. Ya, bagaimana, ya, ketika mereka mencari air tempat yang jauh karena ditutup semua oleh Israel, ya, oleh Al-Yahud atau Zionis, ya. Itu mereka sulit mencari air. Kita alhamdulillah, dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah segera memberikan jalan keluar pada saudara-saudara kita yang ditindas, dibunuh, dianiaya, ya, oleh orang-orang yang sombong dan angkuh dari ahlul kitab. Riyadzubillah, naudzubillah min dzalik. Tapi Allah akan membalas. Allah tidak mungkin membiarkan kezaliman itu, ya. Apalagi kepada hamba-hamba Allah. Allah tidak akan biarkan. Cepat atau lambat Allah akan membalas. Ya. Maka kita terus berdoa mohon pada Allah Azza wa Jalla, ya, untuk saudara-saudara kita. Dan kita jangan pernah kemudian berprasangka, ya, yang buruk kepada Allah Ta'ala. Ya. Ada waktunya, ada saatnya. Allah Ta'ala akan membalas mereka itu. Kezaliman yang luar biasa yang dilakukan, ya, oleh Zionis terhadap penduduk Palestina. Para pemirsa, para pendengar rahimahullah ta'ala. Kemudian bab yang berikutnya, karahat tafdil al-walid ba'd auladihi ala ba'din fil hibah. Ini bab yang agak beda dengan sebelumnya, yaitu bab tentang dibencinya, ya, orang tua membeda-bedakan antara anak-anaknya dalam pemberian. Ya. Bab tentang dibencinya, ya, perbuatan orang tua yang membeda-bedakan anak-anaknya dalam pemberian. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk berlaku adil. Walaupun keadilan itu tentu sesuai dengan tempatnya. Artinya, misalnya kita beri contoh, ya, seorang mempunyai anak, ya, beberapa anak. Anak yang misalnya pertama sudah duduk di bangku kuliah. Ada masih anak yang kecil, masih di SD misalnya. Nah, tentu di sini dalam hal pemberian yang mungkin berbeda antara yang kuliah dan yang masih di SD. Nah, ini termasuk adil. Ya, bukan berarti kemudian harus disamakan. Ya, kalau kasih kepada anak yang kuliah misalnya 50.000, juga harus kasih pada anak SD 50.000. Bukan itu. Tapi letakkan sesuatu pada tempatnya.
Dan juga pemberian dimaksud di sini bisa jadi berupa harta. Ya. Karena hibah itu berbeda dengan warisan. Kalau warisan itu sudah ada ketentuannya. Ya. Misalnya anak perempuan dapat satu bagian dari peninggalan orang tuanya, anak laki-laki mendapat dua bagian. Ini ketentuan Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa diprotes. Dan Allah lebih mengetahui tentang ciptaannya, tentang manusia dan kebutuhan-kebutuhan mereka. Itu warisan. Tapi kalau hibah dan masih keadaan hidup, ya, pemberian kepada anak, misalnya seorang membangun, ya, apalah, tempat usaha. Ya, misalnya, dia punya anak 4 orang. Ya, ini yang diperintahkan adalah berbuat adil. Kalau membangun tempat usaha itu misalnya untuk dia akan berikan pada anak-anaknya, ya kalau anaknya 4, buat 4. Kalau anaknya 3, buat 3. Ya. Jangan hanya diberikan pada yang satunya, kemudian yang lainnya tidak diberikan. Ini termasuk perbuatan yang dibenci, yang dilarang oleh Islam. Yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, yang pertama adalah, ya, atau hadis yang dibawa oleh An-Nawawi, An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, kata Nu'man, anna abahu, ya, ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ayah dari Nu'man ini membawa anaknya, yaitu Nu'man, menghadap Rasulullah SAW. Nu'man dan ayahnya. Jadi ayahnya membawa Nu'man ini menemui Rasulullah SAW. Fakal, kemudian kata Nu'man ini, kata sang ayah, ya, kepada Nabi SAW, inni nahaltu ibni hadha gulaman kanali. Kata sang ayah, sungguhnya saya kasih kepada anakku ini, ya, seorang budak. Ya, milikku, aku kasih ke dia. Fakal Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW berkata, akulla waladika nahaltahu mithla hadha. Apakah setiap anakmu engkau berikan seperti apa yang kau berikan pada Nu'man ini? Faqala la. Kata sang ayah Nu'man mengatakan, tidak. Tidak semua aku berikan seperti apa yang aku berikan kepada Nu'man ini. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, fa'arji'hu. Yani, kembalikan itu. Ambil lagi pemberian itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, afa'alta hadha biwaladika kullihim. Apa engkau lakukan pemberian ini kepada semua anakmu? Ya. Kata sang ayah, la, tidak. Qal ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Maka kata Nabi alaihissalam, takutlah kamu kepada Allah, ya, dan berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Faraja'a abi, ya, faraja'a abi, maka kemudian ayahku kembali balik, faraddatil kasadaqah. Kemudian beliau, ya, mengembalikan atau mengambil lagi sedekah pemberian itu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat yang lain, ya, ketika ayah dari Nu'man ini bertanya kepada Nabi SAW, pertanyaan tadi,
Lalu beliau bertanya kepada Bashir, apa engkau berikan pada anakmu seperti apa yang kau berikan kepada yang lainnya? Kata ayahnya tidak. Faqala Rasulullah SAW, ya, maka Rasulullah SAW bersabda, Ya Bashir, alaka waladun siwa hadha, wahai Bashir, apakah engkau mempunyai anak seperti ini? Qala na'am. Kata Bashir, ayah dari Nu'man, mengatakan kepada Rasulullah SAW, na'am, iya, aku punya anak selain Nu'man ini. Qal, akullahum wahabta lahu mithla hadha? Kemudian Rasulullah SAW bertanya, apakah setiap orang dari anak mau kau berikan seperti yang kau berikan pada Nu'man ini, pada anak ini? Qal, la. Kata sang ayah, tidak. Ya. Ketika dia mengatakan tidak, qal, kata Nabi SAW, fala tushhidni idzan. Sudah kalau gitu, kamu jangan jadikan aku saksi tentang perbuatanmu ini. Fa innila asyhadu ala jaurin. Karena sungguhnya aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan zalim. Aku tidak mau menjadi saksi atas perbuatan kezaliman. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, la tushhidni ala jaurin. Jangan kamu jadikan aku saksi dalam perbuatan kezaliman, ketidakadilan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ashhid ala hadza ghairi. Sudah, kamu cari saksi yang lain tentang pemberianmu ini. Jangan pada aku. Cari saksi selain aku. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, ayasurruka an yakunu ilaika fil birri sawaan? Ya. Rasulullah SAW tanya kepada Bashir, ayah dari Nu'man. Gimana? Kamu mau enggak? Kamu senang tidak? Kalau semua anak-anakmu itu sama dalam berbakti kepada engkau. Qal bala. Kata Bashir, iya, tentu aku mau. Agar semua anak-anakku berbakti pada aku. Qal, fala idzan. Maka kata Nabi SAW, sudah. Kalau itu yang kamu inginkan, ya jangan kamu berikan hanya kepada salah seorang anakmu. Nah ini hadis-hadis beberapa riwayat tentang kisah dari perbuatan Bashir, ya, radhiyallahu anhu, ayah dari Nu'man yang ingin memberikan, ya, sedekah atau hibah kepada salah seorang anaknya, dan dia minta disaksikan oleh Nabi SAW. Namun kemudian Nabi SAW bertanya, ternyata tidak semua anaknya diberikan hal itu dan beliau tidak mau menjadi saksi. Nah, di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antara pelajaran-pelajarannya adalah kewajiban berlaku adil kepada anak. Ya. Kewajiban berlaku adil kepada anak. Karena ketidakadilan itu akan menimbulkan kebencian di antara mereka. Permusuhan di antara mereka. Hasad di antara mereka. Dan kisah tentang Nabiullah Ya'qub alaihissalam, ya, bagaimana anak-anak beliau ketika timbul rasa hasad dalam diri mereka, tatkala mereka melihat ayahnya atau ayah mereka, ya, dalam memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya, yaitu dilebihkan pada Yusuf alaihissalam, ya, dan saudaranya. Ya, timbullah kemudian kecemburuan, timbul hasad dalam diri mereka, yang kemudian mereka berupaya menyingkirkan kehadiran Yusuf di tengah-tengah mereka. Ini kisah nyata dan disebutkan para ulama. Karena di antara hikmah kejadian itu, kisah Nabi Yakub dan putra-putra beliau, yang sampai terjadi apa yang terjadi, walaupun di balik itu ada hikmah yang besar, adalah, ya,
pelajaran yang diambil itu berlaku adil kepada anak dalam kasih sayang, dalam pemberian, ya, sedapat mungkin. Jadi ketidakadilan dalam pemberian itu tadi ya akan menjadikan, ya, menimbulkan permusuhan, menimbulkan hasad dan dengki, ya, yang akhirnya nanti anak yang tidak diberikan itu akan durhaka kepada orang tuanya. Karena dia menganggap dia disingkirkan. Dia tidak diberikan. Sehingga dia durhaka pada orang tuanya. Berarti penyebab anak itu durhaka juga terkadang dari orang tua. Ya, jadi kadang-kadang kita ini hanya bisa menyalahkan anak. Kamu anak durhaka, kamu tidak ini, tidak taat, dan seterusnya. Tapi kita lupa introspeksi diri kita. Mengapa anak kita durhaka pada kita? Ya. Harus ada introspeksi. Bisa jadi karena yaitu salah satu sebab adalah pemberian yang tidak adil kepada anak-anak itu. Sehingga yang satu merasa hasad, dengki, bisa menimbulkan kebencian pada orang tuanya. Sehingga dia durhaka pada orang tuanya. Dan itu terjadi. Ya. Apa yang disebutkan ini terjadi. Bukan sekedar dongeng, hayalan, realita dalam kehidupan. Anak durhaka pada orang tuanya gara-gara orang tuanya sendiri. Yang tidak berlaku adil kepada anak. Ya. Ini realita. Jadi pelajaran pertama wajib untuk kita berlaku adil dalam masalah hibah pemberian pada anak-anak. Jangan dibeda-bedakan. Kemudian pelajaran lain yang diambil juga dari hadis ini, ya, yaitu seorang yang tidak mengetahui, yang tidak punya ilmu tentang sesuatu, hendaknya dia merujuk, mendatangi, bertanya kepada orang yang berilmu. Bagaimana ayah dari Nu'man, yaitu Bashir, dia akan melakukan sesuatu, atau sudah melakukan sesuatu itu, kemudian baru dia tanyakan kepada Nabi SAW. Ya, maka Rasulullah kemudian menjelaskan. Ya. Jadi bertanya kepada ahlul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Ta'ala berfirman, bertanya kepada orang berilmu kalau kamu tidak punya ilmu. Ya. Ini perintah Allah, perintah Rasulnya SAW. Ya. Jadi seorang tidak punya ilmu, rujuk pada orang berilmu. Jangan bertindak semaunya, berbuat seenaknya, ya. Tapi hendaknya kembali dan selalu kembali kepada orang yang berilmu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa hibah itu bisa juga disebut dengan sedekah. Ya. Ya, jadi sedekah juga bisa dikatakan hibah, dikatakan sedekah, sedekah dikatakan hibah. Makanya kemudian si ayah dari Nu'man setelah mendengarkan penjelasan tadi, dia kembalikan pemberiannya atau sedekahnya kepada, dia mengambil kembali apa yang telah diberikan pada anaknya. Ya, dia minta agar dikembalikan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, tentang hibah itu, dan ini sebetulnya sudah ada aturannya. Itu harus ada hitam di atas putih. Hibah, apalagi misalnya berupa harta yang berarti, harta yang ada nilainya, ya, yang diberikan pada anak-anak itu hendaknya dibawakan kepada pencatatan, ya, misalnya kalau sekarang ke notaris, sehingga betul-betul itu menjadi menjadi landasan hukum yang kuat kalau itu adalah miliknya. Karena kalau tidak bisa jadi nanti setelah orang tua yang meninggal bisa jadi perebutan masalah hibah itu. Harus ada catatan, harus ada kejelasan, ada saksinya tentang hibah tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita
larangan menjadi saksi dalam perbuatan kezaliman. Seorang tahu tentang kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya atau orang lain, ya, dan dia disuruh jadi saksi palsu, ya, oleh orang yang berbuat zalim ini, ya, dan dia mau menjadi saksi, ya, ini adalah perbuatan kezaliman, ya, tidak dibolehkan. Seorang menjadi saksi dalam hal perbuatan kezaliman. Ya. Bagaimana Nabi SAW tidak mau menjadi saksi atas perbuatan kezaliman, pemberian yang tidak adil. Ya. Nah sekarang ini naudzubillah min dzalik, kita hidup di tengah masyarakat yang tentu sebagian dari mereka ya berbuat kezaliman, ya. Dan ada orang-orang kok mau jadi saksi palsu dalam kezaliman itu. Naudzubillah. Ya. Karena apa? Karena duit. Ya. Karena diberikan sesuatu. Ya. Dia tidak tahu bahwa duit itu haram. Ya. Yang diambilnya. Dan dia bersedia menjadi saksi palsu, dikasih duit, dikasih loyalitas. Tapi dalam kezaliman, naudzubillah. Ya. Maka seorang apabila akan berbuat sesuatu, apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia ya di dunia ini, yang sampai kita itu menjadi saksi atas kezaliman hanya karena duit yang diberikan. Ya, dunia ini mau sampai di mana? Kita hidup sampai di mana? Semua akan mati. Ya, semua akan mati. Dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum menjadi saksi palsu atau saksi dalam kezaliman adalah haram. Ya. Tidak boleh seorang menjadi saksi atas kezaliman orang lain. Artinya untuk mendukung orang yang zalim itu. Ya. Artinya dia jadi saksi di sini untuk mendukung orang yang zalim. Ini hukumnya haram. Ya. Dan harta yang diberikan pada orang ini haram. Ya. Kalaupun dimakan tidak akan ada berkahnya. Ya. Tidak akan ada berkahnya. Ya. Kemudian bahwa bahwa pemberian seorang orang tua kepada anak, kalau anak itu misalnya anak itu masih usia di bawah, ya, tapi dia ingin memberikan sesuatu pada anak ini, hibah, maka cukup dengan menulis, ya, artinya dengan ke notaris misalnya, sehingga hak anak yang masih kecil itu tidak sampai dizalimi oleh atau diambil oleh yang kakak-kakaknya. Adapun yang sekedar pemberian dalam bentuk ucapan, ya nanti yang ini untuk fulan, rumah ini untuk fulan, tapi tidak ada buktinya, ya ini bisa jadi akan terjadi kezaliman dia. Apalagi kalau anak yang masih kecil yang dia tidak paham sesuatu, bisa ditipu oleh yang kakak-kakaknya. Apalagi naudzubillah kalau kakak-kakaknya itu tidak takut kepada Allah Ta'ala, ya, mengambil hak orang lain yang seenaknya, sehingga mengambil hak saudaranya dengan semaunya mereka. Nah, sini pentingnya adanya saksi, adanya notaris, ya, atau catatan melalui notaris tentang pemberian itu, ya, supaya anak yang masih kecil, yang belum balik, yang masih dia tidak punya pengetahuan tentang hal ini, dia tidak terzolimi, ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang pemimpin tertinggi dalam satu masyarakat, satu negara, boleh menjadi saksi. Ya, karena Nabi SAW itu beliau dimintai jadi saksi oleh Bashir dalam pemberiannya itu. Ya, dan Rasulullah SAW sebetulnya siap menjadi saksi. Namun karena di situ ada perbuatan yang perbuatan kezaliman, ya, maka beliau menolak. Tapi intinya bahwa seorang penguasa tertinggi di satu negeri, dia bisa menjadi saksi atau boleh menjadi saksi.
Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam mereka melaksanakan aturan-aturan Allah, ya. Mereka tidak mau berbuat tanpa ilmu, sehingga mereka merujuk kepada Rasul alaihi wasallam. Dan kita melihat di sini ketika Bashir telah menyelesaikan bertanya kepada Nabi alaihi wasallam, ya, dan dia diperintahkan oleh beliau untuk mengambil kembali hibahnya, maka beliau melakukannya. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka betul-betul orang yang benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita bolehnya orang tua mengambil kembali hibah yang telah diberikan pada anak. Ya, ini pengecualian. Karena ada hadis tentang perbuatan tercela itu diantaranya adalah sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu seorang yang dia mengambil kembali pemberiannya pada orang lain. Itu ibarat anjing yang dia muntah kemudian dia makan muntahnya. Ya, itu sudah disebutkan ya dalam beberapa penjelasan yang lalu. Namun dalam hal hibah, ya, dalam hal hibah pemberian orang tua pada anak khusus ini, maka orang tua boleh mengambil lagi hibah yang telah diberikan pada anaknya. Baik, kita lanjutkan dikit. Bab yang berikutnya, bab tahrim ihdad al-mar'a ala mayyit fawqa 3 ayyam illa ala zawjiha 4 ashhur wa 10 ayyam. Bab tentang diharamkannya seorang wanita itu dia ya melaksanakan masa kesedihannya atas seorang yang telah mati ya melebihi 3 hari, ya, kecuali seorang istri pada suaminya, ya, suaminya meninggal, maka dia ya boleh berihdad selama, bukan boleh, memang harus 4 bulan 10 hari. Ini masa iddah, kesedihan, duka cita seorang istri atas wafat suaminya itu selama 4 bulan 10 hari masa iddahnya. Ya, dia tidak boleh menikah dengan orang lain ya kecuali setelah melewati 4 bulan 10 hari. Karena 4 bulan 10 hari ini hitungannya adalah hitungan perjalanan perputaran bulan, ya, bukan matahari, ya, tapi perputaran bulan, ya, karena itu lebih sedikit dibandingkan dengan perputaran matahari, ya. Ini masa iddah seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kecuali wanita yang hamil, ya, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, maka masa iddahnya itu hanya sampai dia melahirkan anaknya. Kalau sudah melahirkan anaknya, ya dia boleh atau dia telah keluar dari masa iddahnya. Tapi kalau wanita yang tidak dalam keadaan hamil dan suaminya meninggal, dia masa iddahnya selama 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. An Zainab binti Abi Salamah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anhuma qalat, beliau berkata, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Aku pernah datang menemui Ummu Habibah. Ummu Habibah ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Ummu Habibah yaitu Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu an. Ya. Berarti Ummu Habibah ini saudara Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Saudara perempuannya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata Zainab binti Abi Salamah, aku datang menemui Ummu Habibah, istri Nabi SAW, ketika
ayahnya meninggal. Ketika ayah Ummu Habibah meninggal, yaitu Abu Sufyan meninggal radhiyallahu an. Fada'at bitibin fihi sufratu khaluqin aw ghairihi. Ya. Maka dia meminta tib. Tib itu minyak wangi. Itu ada campurannya, ya. Fadahanat minhu jariyatun. Thumma massat bi'aridhi riha. Thumma qalat wallahi mali bitib min hajati. Ya, ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala al-mimbar la yahillu imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layal illa ala zawjin arba'ata ashhur wa ashra. Qalat Zainab thumma dakhaltu ala Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha hina tuwfiya akhuha fada'at bitibin famassat minhu thumma qalat ama wallahi ma li bitib min hajatin ghaira anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ala al-minbari la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathin illa ala zawjin arba'at ashhur wa ashra. Jadi ini insyaallah karena hadis ini panjang dan waktu kita tidak banyak, insyaallah dijelaskan pada pertemuan yang akan datang. Intinya adalah tentang masalah iddahnya seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya itu 4 bulan 10 hari. Artinya dia dalam keadaan 4 bulan 10 hari itu ya tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh berdandan, tetap dalam keadaan yakni biasa, ya, kecuali kalau adapun masalah kalau dia tinggal mati oleh orang lain selain dari suaminya, maka misalnya dia pun tidak mau memakai minyak wangi atau tidak mau memakai tidak mau berdandan, itu hanya batas 3 hari. Adapun sesudah itu dibolehkan. Nanti kita bahas lebih mendalam insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ya, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar, semoga senantiasa ya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ilmu ini adalah ilmu yang luas, ya, agama ini agama yang mencakup semua aspek kehidupan. Maka dari itu kami terus menganjurkan ya untuk kita terus belajar, terus menuntut ilmu, ya, dan semoga Allah berikan kekuatan bagi kita untuk melaksanakan ilmu yang kita pelajari ini. Ya, dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Ini yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan atas partisipasi dari semua yang telah mendengarkan pembahasan kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, aku qouli hadza wa jazakumullahu khairan subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.